Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata pelajaran sejarah Indonesia tentang bab kolonialisme dan imperialisme. Jadi bab kolonialisme dan imperialisme itu adalah bab pertama di semester 1 kelas 11 ya. Itu. Nah, kita akan membahas tentang bab 1 yaitu kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadikan imperialisme dan kolonialisme itu terjadi di Indonesia. Yang pertama nanti yang kita bahas adalah proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, Spanyol, itu datang ke Indonesia tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama mencari rempah-rempah. Jadi rempah-rempah yang ada di Indonesia itu sangat mahal harganya kalau dijual di sana. Ya, bahkan harganya lebih baik dari emas. Masih kegunaan rempah-rempah? Kegunaan rempah-rempah itu sebagai penghangat bumbu-bumbuan. Jadi kalau di Indonesia itu kita mengenal lada, sengke itu kan kalau dimakan atau dikonsumsi itu kan rasanya hangat, menghangatkan tubuh. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada masa kekuasaan VOC. Bab 1 itu ada dua. Yang kedua masa kekuasaan VOC. Yang ketiga adalah perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Lanjut kita kan bahas yang pertama dulu tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu ada beberapa hal yang melatar belakangi. Mereka punya motivasi. Motivasinya apa? Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi perkembangan ilmu teknologinya mereka itu sudah sangat bagus. Mereka sudah menemukan kompas, mereka sudah mengerti atau mempelajari tentang teori bumi itu bulat. Mereka sudah ahli dalam membuat mesin kapal. Mereka sudah bisa membuat banyak hal ya, banyak hal yang maju sehingga mereka punya keinginan untuk mengembangkan keluar dari daerah mereka. Kemudian ada yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Konstantinopel itu adalah Romawi Timur. Romawi Timur, kalau kita bicara tentang Romawi, Roma, itu Romawi itu adalah wilayah kekuasaan dari umat Kristiani. Jadi ketika Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Utsmani, otomatis bandar dagang mereka itu sudah dikuasai oleh orang-orang Muslim. Jadi sepi, ya mereka cari tempat penjualan atau tempat lain untuk menjadi sumber penghasilan mereka. Ketika mereka berdagang dan sebagainya, ketika sepi, ya mereka pasti akan pindah ke tempat lain yang lebih ramai. Mereka mencari sumber-sumber yang lebih murah daripada yang ada di Turki Utsmani. Kemudian adalah pencarian rempah-rempah. Nah, ini yang paling utama. Paling utama adalah pencarian rempah-rempah yang ada di dunia. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah semboyan mereka, gold, glory, dan gospel. Mereka punya semboyan 3 gold itu yang adalah mencari emas, kekayaan. Glory adalah mencari kejayaan dan gospel adalah menyebarkan agama Nasrani. Jadi ini sangat berhubungan sekali. Mereka dengan teknologi yang bagus, teknologi yang kuat, teknologi yang berkembang melawan orang-orang yang ada di timur yang teknologinya masih tertinggal. Jadi mereka lebih dulu melakukan yang namanya penjelajahan. Walaupun sejak zaman dulu itu sudah ada penjelajahan, namun yang terdokumentasi adalah penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Mereka dalam melakukan penjelajahan, mereka itu membutuhkan yang namanya perbekalan. Nah, para penjelajah itu mereka butuh perbekalan, butuh kapal. Mereka mengajukan diri kepada raja. Non Eropa itu sebagian besar adalah negara kerajaan. Jadi mereka membutuhkan peran raja untuk memberi mereka uang saku lah, istilahnya seperti itu. Disangoni jaluk sangu kalau raja-raja yang ada di negara mereka. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan kepercayaan raja saya contoh aja seperti ini, raja saya ingin
melakukan penjelajahan ke daerah timur. Tujuan saya untuk mencari rempah-rempah sebagai penghasilan negara. Otomatis karena kerajaan itu pasti diuntungkan oleh hal tersebut, pasti akan memberikan izin. Ya, kamu datang, boleh. Kamu pergi, kamu butuh apa saja, biar kerajaan yang memberikan. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada untuk melakukan penjelajahan itu sudah di-cover oleh pemerintah kerajaan semua. Jadi seperti itu. Banyak hal di Christopher Columbus itu akhirnya menemukan benua Amerika ya bersama asistennya Amerigo Vespucci selama bertahun-tahun melakukan penjelajahan akhirnya mendapatkan ke sebuah tempat baru, kemudian Portugis sampai ke Maluku, Spanyol juga sampai ke Filipina, kemudian Belanda sampai ke Sunda Kelapa kan itu kan merupakan perjalanan yang sangat lama, tidak hanya 1 atau 2 bulan saja, bahkan mungkin bertahun-tahun untuk mendapatkan daerah tersebut. Seperti sekarang karena sudah ada jalurnya. Kalau zaman dulu kan membuka jalur, kan ada yang sampai ke Tanjung Harapan itu kembali lagi karena takut ombak yang sangat besar dan sebagainya. Itu membuat mereka takut ke dunia timur, takut. Kemudian ada jatuhnya Konstantinopel tadi sudah disebutkan. Ya penjelasannya seperti ini. Ketika Konstantinopel atau Romawi Timur itu jatuh ke tangan Turki Utsmani, kekuasaan bangsa Romawi atau orang-orang Nasrani itu semakin berkurang. Kekuasaan mereka mulai kalah dengan orang-orang Islam. Ketika mereka datang untuk berdagang, mereka diusir. Atau kalau tidak diusir, mereka dikenai harga yang sangat mahal, pajak. Karena ya seperti itu, saling serang antar agama itu memang terjadi sejak zaman dahulu. Nah, dan selanjutnya pencarian rempah-rempah. Tempat yang paling banyak dikunjungi sebagai ladang rempah-rempah adalah Maluku. Maluku menjadi tempat yang besar sekali, pusat ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada semboyan gold gospel. Saya ulangi lagi, semboyan gold gospel dan glory ini di mencari kekayaan, glory kejayaan dan gospel menyebarkan agama. Makanya banyak sekali agama yang ada di Indonesia itu. Salah satunya adalah Nasrani, itu dibawa oleh orang-orang Eropa. Itu karena ada ini gospel ini ya. Namanya misi and sending ya. Misi and sending. Nah, ini kalian bisa lihat kapal ya. Ini kapal zaman dulu. Nah, kapalnya tidak seperti sekarang yang full mesin. Kapal dulu itu masih menggunakan layar juga. Itu ada benderanya Belanda ini. Nah, bendera Belanda ini hampir sama dengan bendera Indonesia. Ini kan bisa dilihat. Di Indonesia hanya merah putih, kalau Belanda adalah merah, putih, dan biru. Karena memang bendera Indonesia itu juga diambil salah satunya dari bentuk bendera Belanda. Masyarakat itu udah hafal ya, zaman dahulu ya. Disobek aja bisa. Kemudian bisa kita lihat proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Itu yang pertama, kedatangan bangsa Eropa yang pertama adalah Portugis. Portugal atau Portugis bertujuan mencari rempah-rempah. Daerah sasaran utama mereka itu ada di Maluku. Mereka melakukan eksploitasi di Maluku. Kapal Portugis yang berhasil mencapai Indonesia dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Ini merupakan tokoh yang menjadi awal penjelajahan yang dilakukan Portugis sampai ke Maluku. Ya ini mereka sudah tahu. Mereka pertama kali datang bertanya-tanya dari mana sumbernya, dari Malaka dicari, kemudian dari Malaka dicari lagi sumbernya, Malaka itu dari mana, didapat bahwa sumber rempah-rempah mereka itu berasal dari daerah yang bernama Maluku. Ya, itu seperti itu Maluku. Kemudian Spanyol. Armada Spanyol mendarat di Maluku pada 1522 dipimpin oleh Sebastian Elcano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung oleh Portugis. Jadi Spanyol
dan Portugis ini saling menyerang untuk memperebutkan wilayah di Maluku. Jadi seperti itu. Mereka saling serang hingga akhirnya Portugis itu menang karena Portugis berhasil memberikan kepercayaan kepada orang-orang Ternate. Ya, orang-orang Ternate. Akhirnya Spanyol berlayar ke utara, utara ke daerah Filipina, betul sekali. Dan Inggris, ini rombongan Inggris yang dipimpin oleh Francis Drake itu sampai ke Maluku sekitar tahun 1577. Sama tujuannya mereka mencari rempah-rempah. Semuanya mencari rempah-rempah ke pusat rempah-rempah. Kita lihat bahwa Indonesia itu merupakan pusat dari rempah-rempah yang ada di seluruh dunia. Karena apa? Karena iklimnya Indonesia itu sangat mendukung. Seperti Indonesia, Brasil, itu merupakan daerah penghasil produk hutan terbesar. Hutan, kemudian perkebunan terbesar. Karena barangnya bagus, kualitasnya bagus. Nah, mungkin di tempat lain ada, tapi kualitasnya tidak sebagus yang ada di Indonesia. Kemudian Belanda, ya. Ini armada Belanda pertama kali tiba di Banten 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan kedua Belanda dipimpin Jacob van Eyck berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Sama, mereka juga datang ke Indonesia. Nah, ini ada 4 negara ya. Sudah ada 4 negara yang datang ke Indonesia. Ini adalah negara yang menguasai rempah-rempah. Nanti Belanda itu akan membentuk yang namanya VOC. Apa VOC? Nah, nanti kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, ini bisa lihat. Nah, ini kembali. Nah, ini nanti kita akan masuk ke masa kekuasaan VOC. Tapi santai dulu, kita akhiri dulu untuk materi hari ini sampai ke proses kedatangan bangsa Belanda dulu ya. Karena materinya nanti terlalu banyak kalau seperti itu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.